Paling utama itu adalah adigium yang saya pegang itu adalah ikan itu busuk dari kepala. Ikan itu busuk dari kepala. Jadi kalau you punya ikan, biarkan itu yang paling pertama busuk itu adalah kepala. Jadi sesuatu hal itu, organisasi, usaha, itu akan rusak. Pasti mulainya dari kepala. Kalau kepalanya rusak, yang lain pasti akan rusak. Koperasi sama dengan LPD, sekarang ini di mana-mana saya ngomong, kalau ingin itu jalan dengan baik, harus kepalanya harus bersih. Pimpinannya harus bercontoh. Iya, gitu ya. Kalau saya buatkan sistem yang baik, sistem pengendalian operasional. Sistem pengendalian operasional atau sistem pengendalian internal. Jadi siapa sih yang bisa keluarin duit? Siapa yang otoritas menandatangani? Kemudian begitu, koperasi dibuka tapi tidak tahu bagaimana SOP kerjanya. SOP ini dulu, kemudian SOP-nya ada, kita susun bersama. Tapi itu harus diberi contoh oleh pimpinan. Jadi kita suruh dia disiplin, kita tidak disiplin gimana? Oke, halo Semeton, kita kembali ke program TTS Tanya-Tanya Segawes. Hari ini kita mau bahas apa nih Pak, kira-kira? Ya terserah. Terserah, yang mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi yang menonton. Oke, kalau kita ingat-ingat, Bapak ini kan aktif di pengembangan koperasi ya Pak ya? Pengembangan koperasi. Sebenarnya koperasi ini munculnya tahun berapa ya Pak sebenarnya? Ya sebenarnya sebelum kemerdekaan sudah muncul. Sebelum kemerdekaan sudah ada. Itu dipelopori oleh Bung Hatta ya. Dipelopori oleh Bung Hatta. Ya. Nah, kalau bapaknya koperasi itu Bung Hatta ya. Bapaknya koperasi Bung Hatta. Ya. Kalau Bapak pertama kali sebenarnya masuk kan di koperasi unit desa. Ya. Sama nggak dengan koperasi yang sekarang ini? Jadi kan kalau sekarang kan ada KSP, dulu namanya koperasi serba usaha, ya. KSU. Ya. Itu kan sekarang udah nggak ada, adanya KSP, koperasi produksi dan lain-lain. Nah, itu mungkin Bapak bisa sampaikan apa sih? Jadi saya ceritakan dulu latar belakang sampai terjun di dunia koperasi kan itu ya. Nah, jadi pada saat saya selesai kuliah, saya jadi dosen, sudah ceritakan ya. Sudah di 2 tahun, kemudian akhirnya justru saya tidak terima jadi dosen tetap. Nah, akhirnya saya mempunyai, mungkin bukan jodohnya, saya menjadi dosen, dan juga akhirnya saya mulat sarire tadi, kita harus mencari ruang sendiri. Karena saya juga pikir hampir semua aktivis kampus yang baik angkatan saya maupun yang duluan dari saya, ujung-ujungnya setelah tamat kuliah itu dia jadi dosen. Jadi kebanyakan itu seperti Adnyanus Sudibyo, Pradnyanus Sudibyo, Glenn Suarez, semua. Akhirnya saya juga berpikir mungkin Tuhan ini memberi jalan lain. Karena apa? Karena kalau saya di sana itu aja yang kita ketemu. Jadi spirit untuk bersaing itu lemah ya. Akhirnya saya ingin mengambil sikap kita mencari dunia sendiri. Dunia masa depan sendiri, yang dalam diri saya berpikiran, saya yakin bisa sama atau lebih baik dari mereka. Akhirnya saya lanjutkan, saya di Pusat Koperasi Unit Desa. Pusat Koperasi Unit Desa, itu seperti lembaga? Induknya dari KUD. Oh gitu. Ya, gabungan dari KUD itu adalah Pusat Koperasi Unit Desa. Ini kantornya di Kereneng. Sekarang masih ada? Masih. Berarti dulu kan belum ada Kementerian Koperasi, belum? Sudah Menteri Muda Koperasi. Nah justru pada saat itulah perhatian pemerintah terhadap koperasi itu sangat luar biasa. Luar biasa daripada sekarang? Ya, lebih luar biasa. Lebih fokus melalui KUD, Koperasi Unit Desa. Nah di sana saya anggap berkarir ya. Saya tumpahkan kemampuan profesional saya di sana. Karena saya ingin kalau orang bicara koperasi itu orang melihat Sugao-Kori gitu. Untuk itu saya menambah keilmuan saya dengan kuliah lagi di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Kemudian akuntansi. Jadi kalau akuntan publik itu, kalau saya sebenarnya bisa jadi akuntan publik ya. Saya punya itu AK ya. Jadi kemudian juga saya cari S2. Nah, ini semua mempengaruhi. Jadi pendalaman saya kepada koperasi, kemudian kebijakan pemerintah yang memang pro koperasi, dan saya ada di dalamnya. Nah, pada saat itu tahun 89, saya ditugaskan membentuk Koperasi Jasa Audit. Ya.
Koperasi Jasa Audit. Sekarang yang masih ada sih, Pak? Masih. Jadi yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan konsultasi dan auditing terhadap laporan keuangan KUD-KUD. Dan di mana waktu itu syarat provinsi koperasi itu adalah KUD-KUD-nya, kemudian koperasi-koperasinya itu pembukuannya yang layak. Nah, saya terjun di sana waktu itu memang belum ada orang belum ada yang tertarik ya dunia koperasi itu. Tidak ada calon mertua yang senang calon mantunya jadi orang koperasi gitu. Koperasi. Tapi saya mempunyai keyakinan itu. Nah, akhirnya saya menggerakkan Koperasi Jasa Audit dengan merekrut 40 orang calon-calon sarjana akuntansi di 3 universitas, Udayana, kemudian juga Fakultas Warmadewa dan Undiknas. Saya dapat 40 orang, jadi yang bebas kuliah. Yang bebas kuliah ini kita bimbing mereka menjadi auditor. Dan setelah tamat, kita kasih pengalaman kerja gitu. Okay. Dan ini luar biasa pengaruhnya, dan langsung maupun tidak langsung ini menyebabkan Bali adalah provinsi pertama provinsi koperasi di Indonesia. Dan kemudian saya akhirnya terpilih jadi ketua. Dari staf itu kemudian tahun 94 saya jadi ketua umum Puskun, kemudian juga Dekopin ya, kemudian menjadi pengawas Dekopin tingkat nasional, dan pemerintah pun melihat kerja-kerja saya, dan saya waktu itu diberikan penghargaan Pemuda Pelopor tingkat nasional. Wah. Kemarin dia menerima penghargaan itu sama siapa aja, Pak? Dari Menteri Koperasi, dari Menteri Pemuda dan Olahraga, waktu itu zaman Akbar Tanjung ya. Jadi saya diberikan penghargaan Pemuda Pelopor tingkat nasional. Bahkan kita dikirim ke Jepang waktu itu selama 4 bulan. 4 bulan ke Jepang ya. Untuk menambah wawasan. Urusan akuntansi apa urusan koperasi? Karena salah satu penilaiannya salah satu penilaian utama dalam pemilihan Pemuda Pelopor itu adalah anak muda yang mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bergerak pada bidang itu. Gitu. Jadi saya itu dengan menjadikan auditor itu setiap sampai 300 sampai 500 orang. Dan itu kita kan kasih pengalaman kerja. Setelah tamat, sering saya di bandara ketemu, Pak masih ingat dengan saya siapa? Saya dulu di KJA. Sekarang di mana? Oh, saya di BNI 46. Karena ada pengalaman ya kerjaan kita tekan itu ya. Banyak sekali. Jadi itu dilihat oleh pemerintah. Saya di samping juga kita membangun KUD dan Puskun ini. Jadi Bali itu Puskunnya terbaik itu waktu itu. Ya, KJA-nya juga. Jadi sehingga dengan demikian kita diberi penghargaan. Kemudian selanjutnya 5 tahun dipantau masih konsisten, diberikan penghargaan lagi oleh Menteri Pemuda Olahraga, Manggala Karya Utama, dan Menteri Koperasi juga beri penghargaan, Bakti Koperasi, dan akhirnya tahun 2006 saya diberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan oleh Presiden. Waduh. Ya. Nah, artinya apa yang saya pikirkan seperti Mulat Sarire itu, saya tidak ngamulin situasi gitu ya. Pada saat itu. Ya, tapi kita justru introspeksi pada diri sendiri, kita ingin membangun sesuatu yang bisa nanti membuat kita setara atau lebih baik dari teman-teman yang lain itu. Nah, itu satu gambaran bahwa terhadap suatu persoalan yang kita hadapi, kita tidak boleh hanya menuntut ya, tapi kita harus mempersiapkan diri dan berbuat itu. Selama Bapak mengurus koperasi, ya ini kan ini topik serius Pak jadinya. Karena kan kalau koperasi ya pasti serius. Nah, kalau permasalahan koperasi saat ini kan memang ya banyak koperasi, tapi lagi apalagi sebenarnya semasa pandemi kemarin dan lain-lain. Pada saat Bapak terlibat langsung, sampai sekarang masih Pak? Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah. 2009 saya sudah enggak. Jadi sebenarnya 2009 saya masih ketua umum Puskun, kemudian pengurus Dekopin, tapi karena saya terpilih jadi anggota DPR, saya mengundurkan diri. Sebenarnya boleh nggak mundur nggak? Boleh, tetapi saya tidak ingin mencampur adukkan antara tugas politik saya dengan tugas koperasi gitu.
saya mundur sendiri. Lurusnya ini berarti. Ya. Harusnya kan dimanfaatkan. Itu. Ya kan harusnya dimanfaatkan. Yang kedua, saya melihat karena saya bangun Puskut KJA ini dari nol ya. Dari waktu saya sebagai ketua umum itu tahun 1994, itu modal sendirinya sekitar 475 juta. Modal sendiri. Kemudian karyawannya ada 52. Itu tugas yang berat ya. Akhirnya setelah saya bangun 2009 ya berapa 15 tahun ya. Saya serah terimakan waktu itu Puskut Baludipa itu modal sendirinya 13,5 miliar. Itu. Kemudian usaha-usaha yang jalan semua. Begitu juga kembali kepada di KJA ya. KJA itu saya rekrut yang pertama 40 mahasiswa itu, bebas kuliah itu. Itu ada 6 jadi doktor ya. 6 sekarang sudah jadi doktor ya. Gara-gara bahkan ada yang sudah profesor. Iya. Artinya dia kan mendapat pendidikan di luar studinya, pengalaman kerja, kemudian dia jadi tamat kan. Kemudian ada yang jadi dosen. Kemudian jadi dosen juga masih ikut dengan kita dorong S2, S3. Itu ada 6 itu jadi doktor. Kalau mengingat dengan pengalaman Bapak kemarin, sebenarnya kebijakan apa yang Bapak ambil untuk koperasi ini sampai misalnya titik berkembangnya di mana sih Pak kemarin itu? Jadi kan dari tahun 94 sampai 2009 ya. kan 15 tahun. Sebenarnya ya tahun berapa sih terjadi kesulitan untuk mengambil kebijakan di bidang koperasi ini gara-gara apa gitu? Atau nggak ada? Kalau sekarang kan parahnya karena pandemi. Pandemi kan semua kredit rata-rata macet. Jangankan koperasi, bank pun pasti merasakan dampak. Nah, kalau kemarin pernah nggak terjadi hal yang seperti itu selama Bapak? Ya pernah. Awal saya jadi tanggung jawab sebagai ketua umum sangat berat. Ya, bayangkan modal 475 juta, yang notabene 200 juta itu macet di Surabaya. 275, kemudian karyawan yang dihidupin 57. Itu suatu hal yang paling sulit. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah bagaimana melakukan terobosan-terobosan usaha. Jadi saya membuka, itu ada pertokoan, kemudian kita bunga unit simpan pinjamnya, kita buka unit pupuk unit. Ya, unit-unit, dan bahkan berkembang saya beli bank BPR. Jadi semua itu memang harus diikuti oleh oleh keseriusan, profesionalisme. Dan yang paling utama itu adalah adigium yang saya pegang itu adalah ikan itu busuk dari kepala. Ikan itu busuk dari kepala. Jadi kalau you punya ikan, biarkan itu yang paling pertama busuk itu adalah kepala. Jadi sesuatu hal itu, organisasi, usaha, itu akan rusak. Pasti mulainya dari kepala. Kalau kepalanya rusak, yang lain pasti akan rusak. Koperasi sama dengan LPD, sekarang ini di mana-mana saya ngomong, kalau ingin itu jalan dengan baik, harus kepalanya harus bersih. Pimpinannya harus bercontoh. Iya, gitu ya. Kalau saya buatkan sistem yang baik, sistem pengendalian operasional. Sistem pengendalian operasional atau sistem pengendalian internal. Jadi siapa sih yang bisa keluarin duit? Siapa yang otoritas menandatangani? Ternyata kan begitu, koperasi dibuka tapi tidak tahu bagaimana SOP kerjanya. SOP ini dulu, kemudian SOP-nya ada, kita susun bersama, tapi itu harus diberi contoh oleh pimpinan. Jadi kita suruh dia disiplin, kita tidak disiplin gimana? Benar juga. Ya, kan itu. Inilah yang harus dipegang oleh siapapun jadi pengurus koperasi ataupun LPD. Kalau ini tidak dilaksanakan, hancur. Oleh karena demikian, yang pertama saya lakukan adalah itu. Bahkan ada yang lucu. Ini tahun 89 saya disuruh megang KJA, itu Koperasi Jasa Audit. Itu lucu. Itu perusahaan, itu koperasi yang gaji ketuanya tahu enggak? 25.000 waktu itu. Per bulan. Sekretarisnya 18.500. Jadi saya menerima itu tugas itu karena saya yakin KJA ini akan berperanan untuk memajukan koperasi melalui penyehatan laporan keuangannya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan apa? Saya panggil itu sekretaris, orang tua, lebih tua jauh dari saya. Pak, gaji kita, saya 25, Pak 18,5. Jadi untuk menunjukkan rasa kebersamaan kita, gabung gaji itu bagi 2.
35 tambah 18 bagi 2. Betul. Itulah gaji kita. Dia lebih besar, Pak lebih kecil sedikit. Ya, sehingga kecil tapi kita berkeadilan itu. Sama-sama merasakan. Biar mau koordinasinya bagus, Pak. Itu merangkul mereka. Jadi sehingga menimbulkan kepercayaan, keterbukaan. Dan kita harus utamakan orang yang bekerja. Kalau audit di KJA itu kan yang bekerja itu kan auditor. Dia harus diprioritaskan. Kita bisa di belakang itu. Dulu 25.000 itu sekarang berapa hitungnya, Pak? Kecil itu, mungkin 250.000 mungkin ya. 250.000 tapi mengelola aset tuh sampai ratusan juta miliaran bahkan, Pak. Nah, waktu itu kita belum mampu gaji karyawan belum mampu karena Koperasi Jasa Audit itu kan penghasilannya dari klien. Betul, ada dari audit ya. Iya, jadi sedangkan kita tidak punya auditor, tidak punya akuntan publik, gimana dapat uang masuk? Ya, makanya kita harus sama-sama menderita lah dulu. Akhirnya ini sudah kita datang kepada KUD. Jadi waktu itu KUD koperasi untuk mau diperiksa aja sulit, apalagi dia harus membayar. Takut dia, Pak. Iya, jadi menyadarkan itu, kepentingan itu. Makanya sehingga akhirnya kita jalan ke bawah, sosialisasi kita juga tidak bebani mereka. Jadi kumpul pengurus, saya bawa kacang asin sendiri, bawa minuman mineral itu sendiri. Karena apa? Biar tidak merasa dia menjadi beban dulu. Nah, kita kasih air minum gelas-gelas itu kan, saya tidak sebut merek lah kan. Ya, siap. Terus kita kasih kacang asin satu, baru kita kasih penyuluhan. Tapi ngefek nggak, Pak, yang begitu? Jangan ngefek. Akhirnya timbul kepercayaan, ini yang paling penting. Seorang pemimpin yang harus dipegang, dicari ya. Dek nanti mau jadi pemimpin, yang harus dicari nanti adalah trust, kepercayaan. Kalau dia percaya, dia akan mau berpartisipasi. Ini suatu hal yang memang harus ini. Nah, uniknya adalah Bapak ini kok mau gitu loh membangun yang apa ya? Ini udah istilahnya ini sudah kacau dengan semangatnya malah udah kita perbaiki. Karena semangat tadi dingin jengah, kita ingin buktikan bahwa kita bisa lebih baik dari yang seperti katakan tadi. Tapi pernah nggak kebayang gini, Pak? Jadi ketika sudah pertama kan asdos tapi tidak gagal untuk menjadi dosen tetap. Yeah. Tiba-tiba mengambil pekerjaan koperasi yang waduh kok ini sulit ya, tapi kalau di sini saya gagal, saya malu sama kegagalan kemarin. Apakah seperti itu, Pak, atau enggak? Saya tidak memulai berpikirnya dari sana. Saya memulainya bahwa saya akan ingin buktikan saya bisa lebih baik dari apa yang saya pegang selesai. Iya, dan harus kita membuat persiapan. Ya jangan berpikir ke materinya dulu. Gajinya berapa, ini enggak. Jadi kita pertama yang kita pegang adalah bahwa dengan begini akan bisa kita mencapai apa yang kita harapkan, yaitu masa depan yang lebih baik. Tapi kita tidak berpikir dulu sekarang dapat apa gitu. Tapi kita lakukan, diri kita isi dengan ilmu pengetahuan, tambah ilmu pengetahuan, kemudian kita kerja keras, kerja yang baik. Nah akhirnya apa? Akhirnya dengan penghargaan tadi, kemudian dengan keberhasilan yang kita bina, akhirnya timbul kepercayaan di tingkat pimpinan. Saya tidak, nanti kita ceritakan proses menjadi anggota DPR nanti. Enggak, kita kan bahas koperasi dulu. Nanti pada sesi yang akan datang. Oke, jika teman-teman tahu gitu. Jadi karena itulah salah satu pertimbangan pimpinan waktu itu bahwa jadi Sugaukori itu harus disuruhkan jadi anggota DPR. Akhirnya berbuah manis, Pak. Iya, ke sana anunya. Akhirnya berbuah manis. Karena saya siapa sih? Seorang Sugawi ini siapa? Tidak punya artinya punya backing, punya orang tua yang menjabat, enggak. Tapi memang benar-benar nggak ada, Pak? Saudara. Enggak ada, demi Tuhan enggak ada. Jadi itu karena kita menjalaninya dengan baik konsep. Jadi kita lakukan. Kalau tingkat tadi agar kita diajak sebagai aktivis kampus, kerjakan apa saja kan? Biar orang itu senang ngajak kita. Kalau di tingkat ini, kita kerjakan yang profesional sehingga berhasil dan anggota koperasi percaya kepada kita. Ini hal-hal yang memang harus menjadi, ya anggaplah bahan pertimbangan. Ya kalau bahasa sih investasi jangka panjang. Ya, dan harus sabar. Ya benar. Ya. Dan nanti saya ceritakan juga kenapa saya umur 54 tahun ikut S3 di Brawijaya. Apa pengaruhnya, itu perlu. Jadi untuk kita semua. Harus sabar. Iya. Sebenarnya intinya adalah kita harus sabar. Gitu. Sabar, yakin, dan memang mau bekerja keras. Jadi kalau saya menjabarkan menjadi 3 hal itu ya.
kreatif, inovatif, bekerja keras. Kreatif. Dan tambahan lagi satu, serada bakti. Apa serada bakti itu, Pak? Jadi kita harus, serada bakti kita harus melaksanakan kewajiban agama kita kan. Oh gitu. Jadi tetap Ya, ingat kepada leluhur, kepada ide betari-betari kan, sembayang lah, nyakupang tangan. Jadi itu, jadi kreatif. Jadi kita jangan pasrah, kita harus kreatif. Situasinya apa? Kita harus bisa kreatif, inovatif. Kita harus bisa melakukan hal yang baru. Nah, kreatif, inovatif ini kan tatanan teori nih. betul. Oh, saya akan begini, saya akan begini. Tapi kalau tidak diikuti oleh kerja keras, mewujudkan ini tidak akan terwujud. Atau nyuruh orang lain untuk bekerja keras belum tentu Ya, bisa. pada saat bukan mengambil alih ya, memimpin KJA atau Puskut. Puskut ini, sebenarnya Pak sudah cita-citakan nggak bahwa ini akan menjadi seperti ini gitu? Atau sebenarnya itu berjalan lebih baik daripada apa yang ingin Bapak capai? Cita-cita saya gini, saya mau mengambil tanggung jawab itu terhadap KJA maupun koperasi Dekopin. Saya harus menjadikan organisasi ini lebih baik, lebih bermanfaat, lebih bermanfaat ya. Cuma lebih bermanfaat, lebih Ya, baik. Gitu. ya. Tidak ada tujuan bahwa ini akan makin besar, semakin tinggi asetnya atau enggak. Oh ya, lebih baik itu kan salah satunya kan aset, volume gitu. usaha ya, keuntungan dan sebagainya kan itu menjadi lebih baik bermanfaat. Dengan baik bermanfaat pasti menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan menimbulkan partisipasi, kan begitu. Oke, setelah pengalaman yang sangat luar biasa di bidang koperasi dan audit, Pak. Ya. Sekarang masih ada nggak yang minta, aduh Pak kembali dong, nggak kayak gitu? Oh ada. Beberapa kali sudah banyak menghubungi, tapi saya sudah konsentrasi di politik. Emang itu akan cukup mengganggu ya Pak ya? Bukan mengganggu, tapi saya sudah terlalu dalam di politik ya. Saya membantu mereka dalam konsep tugas saya sebagai politik. Misalnya apakah di Perda, apakah kan begitu. Tidak operasional lagi. Gitu. Tatanannya sudah lain, apalagi dengan usia segini sudah tidak operasional lah. Jadi memimpin koperasi lagi gitu kan enggak. Gitu. Jadi sudah fokusnya udahlah, saya akan bantu tapi saya akan bantu sesuai dengan bidang saya kan gitu lah. Iya, sesuai dengan bidang. Seperti misalnya ada masalah seperti kemarin LPD masalah gitu. Otomatis kita melalui Bakumham kita di sini gimana kita kaji, kita bantuan hukum dan sebagainya. Kita buat statement di media untuk bagaimana memotivasi mereka kan begitu. Oke, mungkin ini topik akan kita bahas di sesi yang berbeda, Pak. Ya. Selama jadi DPR, baik di DPR provinsi, di DPR kabupaten. Enggak kabupaten, enggak, provinsi aja ya. Langsung provinsi berarti ya. Di DPR provinsi, ada nggak kebijakan tentang keuangan yang sebenarnya, wah ini sebenarnya ide dari saya ini. Gitu. Oh ya, nanti itu. Nah kita buka dikit Pak, ada nggak? Iya ada. Itu yang sekarang ya, yang sangat fenomenal itu misalnya sekarang sudah terbentuknya Jam Kerida Bali Mandara itu. Itu pure, murni gagasan saya itu. Dan waktu pembentukannya luar biasa tantangannya. Nanti itu perlu session khusus itu. Jadi kan karena kan kita lihat pengalaman yang sangat luar biasa di bidang keuangan dan sepertinya tidak akan lepas dari sosok Pak Sugeng Korie gitu. Kalau Pak Sugeng sekarang jadi dosen apa fokus di politik aja? Saya sempat jadi dosen S2 di Warmadewa. Tapi karena juga kesibukan ya, kemudian pandemi ini yang mengajarnya lewat online ya. Jadi saya memberikan teman-teman. Jadi saya sudah tidak aktif lagi di dosen. Jadi walaupun tidak sebagai dosen negeri, sebagai dosen swasta saya banyak ajar itu setelah tahun ini. Tapi fungsinya adalah dosen luar biasa. Jadi part time ya. Ya betul. Dan kalau S2 itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan dosen itu bukan hanya teori, yang paham teori, tapi orang yang gabungan antara praktisi dan ini. Ya kalau waktu saya aktif mengajar tuh mahasiswa senang itu. Karena saya tidak mengajar hanya teori, tapi kita mengajarkan mereka bagaimana problem solving ya, memecahkan sebuah masalah itu. Jadi saya kira itu ya. Untuk hari ini ya kita sebenarnya santai ya. Sudah semakin seru ini. Jadi teman-teman pada tahu bahwa Pak Sugeng Korie adalah salah satu orang yang sangat aktif di bidang keuangan, terutama di bidang audit koperasi, Pak ya.
audit koperasi ini memang hal yang paling penting saat ini karena sebenarnya rusaknya koperasi, hancurnya LPD itu karena memang pengawasannya kurang. Kadang ingin diawasi takut. Nah, walaupun tahu itu sebenarnya salah, banyak yang menghindar. Oke, nanti kita akan bahas topik-topik lain untuk mengenal Pak Sugawo Khoury lebih dekat lagi. Terima kasih teman-teman yang menonton. Jika ada pertanyaan atau komentar berkaitan dengan koperasi, tapi lebih ke kebijakan koperasi, kebijakan atau manajemen, manajemen, pengelolaan dan sebagainya, silakan. Kita berbagi pengalaman. Oke, siap. Terima kasih, Semeton. Sampai jumpa lagi di TTS Tanya-Tanya Sugawo. Oke.